Halo Sobat Helm, balik lagi sama gua Dada Cesario. Welcome di tahun 2023 ini. Semoga tahun ini menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya ya. Kali ini gua mau review helm dari brand KYT yang sebelumnya rilis di tahun 2020 tapi di Eropa. Nah, di Indonesia baru masuk di tahun 2022. Penasaran helmnya kayak apa? Kita lihat dulu video singkatnya. Nah, ini dia guys, helm dari KYT namanya KYT DCT ya. Terserah kalian mau ngomong gimana, emang karena tulisannya D ya, DCT bukannya THE. Dan di sebelah kiri gua ini tipenya yang motif, dan sebelah kanan gua ini yang warna solid. Yang kiri gua ini nama motifnya Lucent Black Red, dan di kanan gua ini pink magenta ya, lebih ke warna neon-neon gitu ya. Oke, kita sekarang langsung masuk ke bagian eksterior helm ya. Seperti biasa bahas ke desain helm ini. Menurut gua desain helm ini beda dibandingin sama desain helm yang kebanyakan tahun di 2022 ya. Dan helm ini bentuknya nggak terlalu agresif, jadi kalau kalian lihat belakangnya cuman ada lekukan ya, seperti rounded gitu ya, bentuknya bulat gitu. Di bagian atasnya juga, ini di bagian bawah juga ada bagian lekukan juga, jadi benar-benar simple dan nggak ada bagian untuk pembuangan airflow kalau kalian lihat di bagian belakang ya. Jadi emang beda gitu ya. Yang kebanyakan di tahun 2022 itu kan yang desainnya itu sporty, tapi kalau helm ini emang lebih ke futuristik sih ya menurut gue. Karena emang helm ini cocok ke buat kalian tuh yang naik-naik motor NMAX gitu, dan bener-bener untuk daily riding gitu, yang bener-bener yang buat di perkotaan lah, yang setiap hari kalian pulang pergi kantor ke daerah Jakarta atau ke daerah manapun ya, pokoknya kalau kalian kantor gitu pakai helm ini menurut gua cocok banget. Karena buat daily user ini menurut gua udah oke banget gitu. Dan emang gua agak ragu juga ya cocok atau enggaknya di motor sporty, tapi tergantung dari tema kalian sih ya, bisa aja cocok. Tapi kalau gua bayangin sih ya lebih cocok kayak ke motor NMAX gitu, X-Max gitu ya, motor-motor matic, motor-motor bebek yang bener-bener sering kebanyakan dipakai orang untuk ke perkantoran gitu ya. Ya paham ya sampai situ ya. Tapi balik lagi ke persepsi kalian masing-masing, tergantung tema kalian masing-masing. Dan untuk bagian motif helm ini juga sesuai namanya, Lucent Black Red, yang dimana itu warna merah sama warna hitam didominasinya ya. Didominasi sama warna hitam, tapi ada list warna merah dan list warna abu-abu nih, garis-garis gitu ya. Di bagian belakang sini ada logo KYT dan tulisan DCT. Di sini gue megang ukuran XL yang bagian motifnya lingkar kepala 61 sampai 62, beratnya kurang lebih di 1350 gram atau 1,3 kilo gitu ya. Nih kalau kalian lihat bagian atasnya juga langsung ada bagian input angin airflow yang bisa dibuka tutup. Dan untuk pembukaan tutupnya ini enak guys, jadi lebih ke kelihatan lah premiumnya ya gitu. Helm bener-bener nggak murahan gitu, enak, bunyinya juga satisfying ya, enak juga. Dan bener-bener cuman untuk input aja, jadi nggak ada pembuangan anginnya, jadi kalian tetap adem gitu karena tetap ada input anginnya ke bagian kepala kalian. Untuk visornya bagian depan itu mengikuti sama bentuk helmnya, jadi bener-bener melengkung ya, jadi nggak flat. Kalau flat kan datar dan emang gua nggak tahu ya lebih ganteng bagaimana, tapi ini bentuk helmnya bentuk visornya itu mengikuti helm. Dan di bagian bawahnya ini ada dua untuk kalian membuka visornya nih, ada dua di kanan apa kiri, jadi memudahkan kalian lah ya. Sebenarnya di bagian tengah juga bisa sebenarnya, untuk kalau ini dibuka ini juga oke. Untuk bukanya mungkin apa karena gua kurang tenaga ya, jadi butuh agak effort sih. Mungkin karena ya pasti karena baru lah ya. Kalau udah keseringan gitu steppingnya juga mungkin agak terlalu effort. Ini effort gua naikin turunnya. Ini ada dulu bagian atas ini tuh kalian lihat sendiri, untuk stepping ini ada 1, 2, 3, 4, ada 4, tapi nggak ada lock visornya ya, nggak ada stoppernya juga. Jadi benar-benar mengandalkan dari lecetnya. Lecetnya juga ini menurut gua giginya pantesan ya agak berat, karena emang agak tebal juga gitu tuh, tebal, jadi
lumayan ya naikin turunnya. Untuk visornya sendiri ini juga sudah pinlock ready. Pinlock ready ini bukannya udah dapat pinlock ya, ya kalian beli sendiri. Untuk pinlocknya itu 120 ya. Nih ada pinlock costnya, jadi tinggal beli aja. Oke, untuk visornya mungkin ini aja. Dan tipe ratchetnya ini dia yang bulat nih ya. Jadi kalau kalian warna merah ini buat video terpisah lah, tutorial untuk buka ini sebenarnya emang gampang, tapi nanti jadi bikin waktu ya untuk ganti outer visor, untuk lepas outer visornya ini ya. Ini warna merah. Untuk eksteriornya menurut gua ini gua bisa dibilang suka karena jadi membedakan ya sama brand-brand helm yang keluar di tahun kemarin 2022. Jadi gue ngeliat helm ini jadi kayak segar gitu, jadi emang kayak bener-bener buat di perkotaan itu oke banget, gue suka sama desainnya. Nah untuk KT Density ini ada dua batok ya, atau ada dua shell, dan untuk bahan helmnya ini sudah menggunakan termoplastik. Oke, kita langsung bahas ke bagian interior helm dari KT Density ini. Oke, kita bahas langsung ke bagian microlock aja ya, karena langsung kelihatan. Nah, yang gue suka dari microlocknya ini tadi pas gue lihat sepintas itu ada pelindung buat dagu. Nah, ini buat dagu. Jadi kan kalau kalian suka pakai talinya itu kan kadang suka gatel ya, suka gatal nih. Nah, ini ada pelindungnya nih, jadi benar-benar enak. Jadi ada bantalan lagi. Dan untuk sistem bunyinya ini sudah menggunakan microlock, jadi benar-benar easy to use atau effortless. Buat kalian yang daily riding gitu, emang gue sih kalau menurut gue lebih suka pakai yang menggunakan microlock ini, karena gue nggak mau pakai yang repot-repot atau yang bikin lama. Gue mungkin kalau untuk perjalanan jauh, oke, kita pakai yang double daring yang pastinya lebih aman gitu ya. Ya, yang sudah menjadi standarisasi di motor balapan. Tapi untuk daily riding lebih enak, gue lebih suka sama microlock ini. Kita coba untuk buka tutup ya. Wah, bukanya mudah, dan untuk pasangnya, wah, bunyinya solid banget guys. Ya, sesuai harganya, dari harga ya pasti nggak bohong ya, ada kualitas pastinya, apalagi dari brand KT ini yang seharusnya emang ya premium ya. Harganya juga nanti gue sebutin di bagian belakang. Ini benar-benar enak. Dan ini sebenarnya bisa dilepas. Tuh, untuk pelindung dagu kalian. Chin strap ya jatuhnya ya, chin strap. Nah, jadi ini kalau kalian beli ini, chin strap ini, pelindung dagu ini bisa dipakai di helm kalian yang lain. Jadi ini ya bonus ya jatuhnya ya. Gue suka sama fitur ini dari KT. Oke. Dan bagian tali kanan kirinya juga motifnya keren nih, motifnya ya. Motifnya motif karbon di bagian sini nih, kanan kiri. Untuk neckrollnya di bagian bahannya kain, dan di sini yang tadi gue bilang motif karbon. Di sini langsung, oh ini busanya. Oke, ini, oh ini nggak bisa dicabut kayaknya ya, untuk neckrollnya nggak bisa dicabut, langsung nyatu sama, oh neckrollnya nggak bisa dicabut, jadi dia langsung nyambung ke bagian sistem pengunciannya atau ke bagian microlocknya. Gue buka ya untuk ini ya, profesornya. Kita bahas bagian interiornya. Untuk busanya itu di bagian crown padnya, di bagian atasnya itu ada tulisan KT ya. Ya nanti dibuat sinematiknya ya kalau nggak kelihatan dari sini. Di sini ada tulisan KT dan ada bantalannya empuk. Ada list warna merah juga, jadi nggak hitam polos, jadi ada warna merah sama hitam. Dan di bagian kanan kirinya busanya juga gue pegang empuk. Bahan busanya juga ini kelihatan banget premium, nggak kasar, bener-bener lembut dan halus ya. Dan di sini ada motif juga nih, bukan motif siapa sih namanya ya, pokoknya bolong-bolong yang intinya sih buat nyerap keringat kalian. Lepasnya juga sangat mudah nih, untuk bagian pipi, busa pipi. Oke, mereka menggunakan velcro semuanya ya. Biasanya kan di bagian kanan kiri tuh ada paling nggak tuh kancing satu atau nggak dua. Ini bener-bener full pakai velcro sistem kunciannya. Tuh, jadi gampang sih masangnya. Tuh, nyopotnya juga gampang banget. Tapi gue ragu, takutnya biasanya kalau sering copot pasang
jadinya aus gitu, jadi nggak nempel lagi. Ya gue nggak tahu sih, mungkin mudah-mudahan sih ini bahan velcro-nya yang benar-benar premium juga gitu, jadi bisa tahan lama lah ya. Dan ada bolong-bolongnya juga di bagian apa sih ya ini namanya ya? Ya di bagian kulit ini buat speaker. Nah, untuk KT DCT ini ada untuk intercom slot ready. Bukannya sudah dapat intercom, tapi ada kedudukan atau space buat masang speaker di helm kalian ya. Itu namanya intercom slot ready. Nih, bagian sini ya mungkin nggak kelihatan ya. Seperti biasa dibuat sinematiknya lagi nanti. Jadi tinggal dicopot aja dan ini dia busa penutupnya. Jadi kalau kalian mau pasang tinggal buka aja. Dan nanti ditutup. Oh, di sini bolong-bolong. Wah, enak sih. Jadi tinggal ditempel aja ya. Oke, gue suka nih. Sama di bagian kanannya juga gampang juga dicopot pastinya. Jadi intinya removable inner padding. Jadi washable, gampang dicuci. Kalau kalian sering pakai helm ini buat ngantor, buat ke kampus, kotor, gampang dicucinya. Itu namanya washable. Oke, gampang dicuci. Kalau kalian lihat juga di bagian kanan kirinya sudah ditegaskan ada tag wearable glasses-nya. Ya biasanya kalau gue lihat ya sebelum-sebelumnya itu ada di sebelah kiri doang nih. Ini ada di dua-duanya dong. Jadi benar-benar mempertegas kalau helm ini sudah support untuk pengguna kacamata. Nah itu dia. Jadi buat kalian yang matanya silinder minus atau plus atau rabun senja itu banyak yang pakai kacamata, tertolong lah sama helm KT DCT ini karena sudah support ya. Dan helm ini untuk crown padnya juga, oh bagian belakangnya itu sudah menggunakan velcro juga ternyata ya. No, jadi gampang dicopotnya bagian belakangnya. Tuh, bagian belakang crown padnya ya. Tapi bagian depannya masih pakai yang sistem kancing nih. Jadi ya harus seperti biasa tinggal dipencet, tercopot. Seperti itu ya. Gue nggak mau lepas semua deh, makan durasi gitu. Dan bagian dalam helm ini ada inner visornya. Nah, tapi tuasnya itu ada di bagian bawah. Biasanya ada di bagian kiri nih, pantesan. Kayak plong banget ya. Di bagian bawah. Nah, ini dia. Tapi nggak, kalau gue lihat sekilas sih kayak nanggung ya. Apa gue kurang ke bawah ya? Oh enggak, ini udah full guys. Udah full, jadi menurut gue nggak terlalu ke bawah. Nanti gue coba fitting apakah nutup ke semua area mata atau enggak untuk inner visornya. Untuk naik turunnya juga cukup mudah, solid, nggak gampang rusak lah. Oke, ini gue lagi fitting untuk KT DCT ya. Pas gue pakai tadi nggak ada kendala, langsung masuk gampang. Dan gue sengaja nggak pakai balak lava karena gue biar bisa ngerasain ininya pelindung dagunya nih. Jadi kalau pakai balak lava kan ya nggak kerasa dong. Dan ini benar-benar enak ya. Jadi kan nempel nih karena benar-benar sampai full ya. Tuh sampai full dan nempel. Tuh. Dan benar-benar berfungsi dengan baik. Dan gue nih kenapa gue pakai yang pink ini nggak pakai motif, karena yang motif ini ukuran XL dan ini ukuran M ya. Dan emang lingkar kepala gue tuh sebenarnya makanya ukuran kadang L kadang M gitu. Jadi emang gue kadang-kadang harus coba sini, kepala gue emang agak nanggung gitu ya. Oke, ini benar-benar enak. Untuk bagian crown padnya itu walaupun gue pakai ukuran M ya, yang seharusnya gue keseringan pakai ukuran L, itu masih nyaman guys. Jadi nggak ngerasa kesempitan, benar-benar pas. Apa emang KT DCT ini upsize ya? Gue kurang tahu ya, karena benar-benar ini kayak gue pakai ukuran L gitu di ukuran M di KT DCT ini. Jadi menurut gue kalian ya kalau ragu juga, kalian gue saranin datanglah ke toko helm terdekat ya, yang bisa terbilang lengkap, dan kalian langsung coba sendiri deh untuk helm KT DCT ini. Nah, mungkin ini yang gue notice ya di bagian untuk nutupnya itu. Kadang-kadang kalau kalian naik motor nih, satu tangan misalnya naik turun tuh jengat ke bawah karena agak berat untuk buka tutup visor dari KT DCT ini. Jadi mau nggak mau kayak harus dipegang gitu. Apa ini masih kebesaran kan? Enggak ya, masa gue harus pakai ukuran S di KT DCT ini biar benar-benar paten gitu ya.
Tapi ini udah enak di ukuran M, tapi kalau gua copot ini tuh merubah posisi helm gue, merubah posisi helm di kepala gue gitu ya. Mungkin karena yang bisa gue bilang tadi ya di awal-awal, karena mungkin baru ya. Tapi lumayan jadi PR ya kalau emang bener-bener agak keras sampai lama gitu ya, karena harus 2 tangan tuh. Ya itu doang sih. Nah untuk inner visornya masih di bagian mana tadi inner visornya? Kok hilang? Oh iya, di bagian bawah sini ya. Oh iya, biasanya di bagian sini gue nyari-nyari, lupa. Oke, gue turunin. Nah ini dia guys, untuk inner visor yang tadi gue bilang, kalau gue pakainya gini jadi nggak ketutup semua ya. Mau nggak mau gue bawa motor begini ya, baru tuh ketutup matanya. Tapi agak leher gue agak ke bawah gitu. Sedangkan motor gue matic gitu ya. Misalkan kan kalau matic nggak mungkin gue bawanya begini, biasa gini. Ini kurang ke bawah apa? Gue harus ke bawah helmnya segini. Nah kalau segini baru kelihatan. Ya walaupun kelihatan juga tetap pembatasnya. Jadi kurang apa ya menurut gue inner visor ini, menurut gue ya agak kurang ke bawah. Gitu. Menurut gue. Ini tampak sebelah kanan, tampak depan, dan ini untuk di sebelah tampak kirinya. Oke, gua angkat lagi nih, harus 2 tangan nih. Tuh. Jadi itu aja paling yang gua notice untuk kenyamanan helm ini. Menurut gua sangat nyaman, apalagi kalau kalian buat ngantor gitu-gitu, ke kampus, buat nongkrong. Apalagi bentuk helmnya yang menurut gua ya bisa dibilang beda ya. Enak menurut gua sih. Menurut gua udah nggak perlu dikomentarin lagi, paling gitu doang tadi. Outer visor sama inner visornya. Tapi ya solid gitu, outer visornya solid, tektonik, tapi agak berat aja gitu. Aduh kenapa agak berat? Mungkin karena masih baru ya. Ini sekarang untuk kacamatanya gua pasang ya. Ini bingkainya kecil. Wah benar-benar masuk plong. Aduh. Nah, masuk plong guys, nggak ada kendala. Nggak ada kendala, masuknya enak. Nah sekarang gue coba kalau pakai inner visor. Misalkan kalian pakai kaca minus nih, ini kan kacamata hitam ya, kacamata minus, terus gue pengen tutup lah inner visornya. Mentok apa enggak? Nggak mentok ya? Ya sebenarnya sih tipis banget guys, ini tipis ya. Kalau kacamata ini nggak mentok, gue takutnya kalau yang kalian pakai kacamata agak tebal gitu mungkin mentok ya. Ini nggak mentok ya. Kalau gue coba tutup, ya seperti ini guys jadi. Oke, sekarang kita masuk ke harga. Untuk KT DCT ini yang warna motif di harga 895.000 aja, dan untuk yang warna solid di 835.000 aja. Masih di under 1 juta ya, itu menjadi ini ya helm KT biasanya kalau ngeluarin helm yang seri-seri bisa terbilang menurut gua oke ya di harga segitu. Ya seperti kayak KT NFJ juga sebelumnya harganya digoreng, harganya juga segituan guys. Dan emang dilihat dari fiturnya juga bisa terbilang lengkap. Dari desainnya menurut gue juga cocok di perkotaan ya, buat daily user, buat daily riding. Nah kalau buat kalian yang nyari helm yang beda dibandingin helm-helm yang sekarang lagi pada banyak kan helm-helm sporty ya. Maksudnya kalau kalian mau yang idealis lah ya, yang bener-bener gue nggak mau sama kayak yang banyak orang pakai di luar, helm ini solusinya gitu. Oke, kalian bisa langsung lihat sendiri ya, bisa coba sendiri helmnya di toko kita Bos Helm yang ada di Kranji. Linknya di bawah udah gue pasang di link deskripsi, tinggal searching aja juga, bisa juga di Google Map Bos Helm Retro. Dan untuk marketplace kita juga ada Bos Helm ya, Tokopedia, Shopee, IG kita jangan lupa follow, Bos Helm Retro, TikTok kita, YouTube kita jangan lupa untuk di subscribe dan komen juga. Oke? Kayaknya itu aja yang gue bahas dari helm dari KT DCT ini. Gue Radya Cesario, salam Sobat Helm.